buah kedondong, buah pepaya. Semangat dong puasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman kelas manajemen pemasaran perbankan syariah. Ya, masih bersama saya Alex Faruriza. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan diskusi kita terkait dengan pemasaran di perbankan. Mungkin kalau kita berbicara terkait dengan pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita mulai dari basic konsep dari syariah marketing, terus kemudian lanjut ke perencanaan dan juga strategi yang kemarin kita bahas. Nah, kemudian kita sekarang sudah mulai melihat dari perspektif konsumen. Ya, teman-teman ya. Nah, pada kali ini topik yang akan kita pelajari adalah analisis pasar konsumen bank syariah di era digital. Nah, kita mulai memahami ya bahwa ekonomi itu berkembang. Ya, transaksi itu juga berkembang, termasuk perbankan juga berkembang. Kita ngomongin bahwa proses ekonomi manusia ini kan juga berkembang ya, mulai dari masa berburu, kemudian bercocok tanam, terus kemudian sampai barter, kemudian muncul alat tukar. Alat tukar ini juga berangsur-angsur mulai dari alat tukar menggunakan emas, perak, koin, ya terus kemudian sampai sekarang sudah masuk ke digital, ya kan? Nah, dari situ juga teman-teman perlu memahami bahwa semakin ya meningkat sebuah teknologi atau inovasi, ya manusia ini juga akan semakin menggunakan teknologi ini dalam berbagai bidang. Ya, termasuk di perbankan ini. Nah, kalau kita melihat sejarah dari perbankan sendiri, ya teman-teman bisa mengetahui yang tercatat di sejarah itu bank pertama yang muncul ada namanya Banca Monte dei Paschi, yaitu pada tahun 1397. Ya, itu ada di Italia. Terus kemudian masuk ke Indonesia sendiri itu pada tahun 1746 yang berdiri sebuah bank bernama Bank Van Coren and Van Lening, ya teman-teman. Terus kemudian dari bank sentralnya kita juga melihat pada tahun 1968 ya muncul bank sentral di Indonesia. Kalau bank yang dengan sistem syariah ya sekitar tahun 90-an ya berdiri Bank Muamalat. Kemudian perkembangan lagi ya untuk sejarah bank syariah ini pada tahun 2001-an kemarin ya kita melihat bahwa ada merger bank syariah terbesar yaitu Bank Himbara. Nah, terus kemudian kita juga mencatat nih bahwa industri keuangan di Indonesia ini kan ada yang bank, ada juga yang non bank. Nah, kita melihat nih pada slide yang teman-teman bisa lihat ya di layar masing-masing. Pertama, paradigmanya ini bergerak mulai dari tradisional bank. Tradisional bank itu adalah perbankan yang dengan sistem tradisional ada menggunakan kantor fisik dan seterusnya itu kita anggap sebagai tradisional bank. Nah, terus kemudian pada tahun 2013, 14 ya dan 15 sekian itu muncul sebuah financial teknologi ya dan adanya fintech ini masuk di kategori industri keuangan non bank. Namun kesini-sini kita melihat bahwa dulu riset-riset terkait dengan fintech ini juga apakah fintech ini akan menjadi pengganti bank, apakah fintech ini akan menjadi berkolaborasi dan lain sebagainya. Nah, namun isu tersebut sudah terjawab ya bahwa fintech ini juga tidak lepas dari bank, bank juga tidak lepas juga dari fintech ya ini saling berkesinambungan dan saling mendukung. Nah, terus kemudian yang terbaru ini dengan adanya digital banking, ya, kemudian muncul namanya neo banking, ya, ini juga semakin memperkuat bahwa perbankan ini menggunakan teknologi dengan optimal. Ya, kenapa? Karena memang perkembangan dunia seperti itu. Apalagi sekarang sudah ada AI, ya, artificial intelligence, kemudian ada VR, ada AR dan lain sebagainya. Nah, industri perbankan juga harus memanfaatkan itu. Nah, kenapa industri itu perlu memanfaatkan teknologi, perlu mengikuti perkembangan? Karena konsumen kita yaitu sudah mengharapkan itu gitu loh ya, menginginkan hal tersebut, membutuhkan hal tersebut.
Kenapa? Karena kalau kita tidak beradaptasi ya dan memberikan pelayanan yang terkini ya dengan inovasi-inovasi yang ada, maka si konsumen ini nanti bisa saja beralih gitu teman-teman. Ya, ini ambil sebuah contoh nih. Ya, untuk yang atas ini adalah yang konvensional, terus kemudian yang bawah ini yang syariah ya. Teman-teman bisa melihat ada Genius, ya ada Blue BCA, kemudian ada Aladdin. Ya, dan kemudian ada juga yang jago syariah. Nah, mungkin untuk yang bank full digital ya atau disebut dengan internet base ya. Kemudian ada juga yang modelnya hybrid ya. Ada kantor fisiknya, tradisionalnya tadi juga iya, namun aktivitas digitalnya juga iya jalan. Nah, ini adalah bentuk dari adaptasi perbankan terhadap teknologi yang ada. Ya, kenapa? Karena memang pasarnya juga sudah beralih ke digital ya dengan adanya e-commerce ya, kemudian ada e-marketplace ya otomatis perbankan juga harus bisa masuk ke sana begitu ya teman-teman. Nah, sehingga muncul sebuah pertanyaan nih, ya, what influence consumer behavior? Ya, apa sih yang mempengaruhi konsumen dalam berperilaku gitu loh? Apa yang mempengaruhi perilaku mereka gitu ya? Dan kemudian setelah kita bisa menjawab. Ya, kenapa? Karena pasti ada faktor internal dan ada faktor eksternal, ya kan? Faktor eksternal mungkin dari sisi marketingnya sendiri, memberikan stimulus-stimulus yang menarik, terus kemudian dilanjutkan dengan kondisi ekonomi, politik, perubahan teknologi, budaya dan lain sebagainya. Ya, tapi ada juga yang faktor internal dari konsumen itu sendiri, ya. Misalkan motivasi mereka membeli, psikologi, ya dan lain sebagainya bahkan ke karakteristik kan. Nah, sehingga bagaimana sih karakteristik ini ya dengan konsumen yang berbeda-beda ini tadi bisa mempengaruhi perilaku pembelian. Ya, intinya kan ke situ ya. Kalau bagi marketing bagaimana perilaku mereka itu dalam bertransaksi gitu. Ya, sehingga kita perlu mempelajari ada sebuah model ya kan. Nah, model ini dikembangkan oleh Kotler dan Keller. Ya, kalau kita melihat model ini juga disupport ya oleh teori yang disampaikan oleh Mehrabian Russell yaitu teori stimulus organism response. Jadi seseorang dalam berperilaku ya, itu dipengaruhi oleh stimulusnya ya, di mana stimulus ini nanti akan diolah oleh si konsumen ini ya. Kemudian si konsumen ini nanti akan memiliki sikapnya. Sikapnya seperti apa terus kemudian akan merespon. Nah, dalam model dari consumer behavior yang disampaikan oleh Kotler dan Keller ini ada marketing stimuli, ada juga other stimuli. Ya, marketing stimuli itu seperti produk dan service-nya, kemudian ada price-nya, ada distribution, communication, yang mungkin kita sebut sebagai marketing mix ya teman-teman ya. Nah ini sebagai contohnya ya ada marketing stimuli menggunakan marketing mix ya 7PS ya dulu 4PS ya kemudian 7 terus kemudian ada yang apa ya istilahnya berinovasi lagi ada 9 gitu. Namun kita pakai yang sudah incumbent dulu ya untuk yang 7 ini. Nah, terus kemudian selain itu juga peran dari integrated marketing communication ya IMC ya dari bagaimana komunikasi pemasaran yang terpadu ini nanti akan menghasilkan sebuah stimulus yang menarik bagi konsumen untuk menggunakan produk tersebut. Nah, ini contohnya PSI menggunakan program hadiah gitu ya untuk menarik konsumen ini bisa menggunakan PSI Mobile gitu. Nah, terus kemudian yang kedua, ini ada namanya other stimuli. Ya, anti stimuli itu berisi kondisi ekonomi. Ya, seperti misalkan kondisi ekonomi sedang inflasi, ya kan? Terus kemudian kondisi ekonomi sedang stabil, ya, sedang meningkat. Ini juga akan mempengaruhi konsumsi dari masyarakat gitu. Ya, jadi otomatis ketika konsumsi naik berarti pembelian naik ya kan. Nah, itu juga perlu dipahami. Tapi ketika krisis, masyarakat sedang kesulitan uang, maka marketing juga harus tahu ini akan berdampak terhadap daya beli masyarakat. Ya, terus kemudian perkembangan teknologi yang seperti kita bahas tadi dan nantinya tentunya. Terus kemudian kondisi politik ya, kondisi budaya. Nah, ini juga nanti akan kita bahas ya teman-teman ya. Tadi contohnya. Terus kemudian dari stimulus-stimulus ini nanti akan mempengaruhi si konsumen ya, mulai dari psikologinya maupun karakteristiknya.
Ya, di psikologi ini ada motivasi, persepsi, learning, memory. Oke, nanti kita berikan contoh di belakang ya. Terus kemudian dari sisi organisme ini, yaitu manusianya tadi, ya baik itu dari karakteristik, dari psikologi ini nanti akan memunculkan proses keputusan pembelian. Yang mana proses keputusan pembelian ini mulai dari pengenalan masalahnya sampai akhirnya nanti membeli dan pos pembeliannya seperti apa, dan tentunya dari proses keputusan pembelian ini nanti akan dipengaruhi oleh beberapa hal ya, seperti product choice ya, kemudian brand choice ya, dealer choice ya atau store choice, kemudian ada purchase amount ya, timingnya, dan juga payment methodnya seperti apa. Ya, oke, kita lanjut ke bagian what influence consumer behavior. Yang pertama tadi ada namanya culture ya. Ini kalau untuk yang consumer karakteristiknya ya kan ada 3, culture, sosial, dan personal. Ya. Nah, kalau dari sisi budaya, kita paham betul bahwa budaya masyarakat ya itu akan mempengaruhi perilaku pembeliannya. Ya, misalkan dari sisi apa ya, makanan lah yang mudah ya. Dari sisi makanan kita melihat bahwa kecenderungan misalkan Jogja itu manis misalkan ya, Padang itu pedas gitu misalkan. Nah, dari situ terlihat gitu loh ya taste dari masyarakatnya, teman-teman. Ya, atau misalkan contoh yang lain seperti budaya. Nah, sekarang ini. Jadi kalau bulan Ramadan tiba ya, biasanya masyarakat memiliki budaya ngabuburit begitu, ya kan, mencari takjil. Nah, sehingga pada sore hari itu muncul ya pedagang-pedagang, ya kan, juga ada pasar-pasar Ramadan, misalkan kayak suka pasar Ramadan misalkan, ya kan. Nah, itu kan terlihat dari budaya masyarakat yang ada, ya dan lain sebagainya. Nanti kita bahas ya secara subbudaya masing-masing. Kenapa? Karena budaya itu kan eh, luas ya teman-teman. Nah, terus kemudian yang kedua ada faktor sosial. Ya, jadi faktor sosial, jadi manusia adalah makhluk sosial. Ya, nanti faktor sosial itu juga akan berpengaruh terhadap perilaku pembelian konsumen. Ya, bisa dari keluarganya, temannya, ya dan sebagainya. Nanti kita bahas lagi. Terus kemudian yang ketiga ada namanya personal faktor, yaitu faktor diri sendiri si konsumen. Ya, baik itu karakteristiknya, baik itu dari sisi statusnya, pekerjaannya, dan lain sebagainya. Oke, kita bedah satu-satu mulai dari faktor budaya. Ya, faktor budaya dibagi menjadi 4 subbudaya. Yang pertama adalah nationalities atau kewarganegaraan. Ya, maaf. Kewarganegaraan ini akan mempengaruhi si konsumen ya dalam perilaku pembelian suatu produk. Ya, misalkan sebagai contoh begini, di nationality kita misalkan orang Indonesia. Kita lihat makanan-makanan Indonesia tadi. Wah, ini karena puasa ya, jadi ngomongnya makanan terus ya. Jadi contoh yang paling mudah ya, memang masakan-masakan di negara-negara lain itu kan bisa berbeda ya, di Eropa, kemudian di Indonesia, nggak usah jauh-jauh lah di Thailand ya kan, itu juga ada perbedaan-perbedaannya. Terus kemudian dilihat dari sisi ada di marketing itu ada namanya country of origins ya. Jadi country of origins ini juga nanti akan menentukan eh, bagaimana produk ini khasnya dari negara mana ya, kayak misalkan teman-teman kalau tahu misalkan Swiss ya terkenal dengan jam misalkan ya, terus kemudian mana New Zealand atau Australia gitu ya terkenal dengan apa daging sapi, susu sapi gitu. Terus kemudian Jerman ya dengan mesin gitu kan. Ya Jepang ya dengan teknologi dan lain sebagainya gitu. Nah, terus kemudian selanjutnya adalah religion ya atau agama. Ya, tentu saja agama ini akan mempengaruhi perilaku konsumen dalam membeli suatu produk. Misalkan kita ya sebagai seorang muslim itu pasti akan melihat bahwa produk yang kita beli itu harus dipastikan halalan thayyib, kan begitu. Ya, baik itu dari sisi makanan, kosmetik, obat-obatan, begitu kan? Ataupun dengan fashion juga sama. Kita memiliki fashion yang berbeda tentunya ya dengan apa? Fashionnya juga misalkan untuk perempuan itu kan harus menutup aurat begitu kan dan seterusnya. Ini kan berbeda dengan kalau kita melihat dengan masyarakat barat begitu. Nah, ini juga nationalities, religion ini akan berdampak terhadap perilaku pembelian si konsumennya.
ya. Dan begitu pula misalkan umat Hindu gitu kan ya di India gitu. Ya, dia menghindari untuk memakan daging sapi misalkan, ya kan. Nah, kita sebagai seorang marketing juga harus mengetahui hal itu gitu. Ya, makanya ada case untuk McD ketika masuk ke pasar India, dia itu menggunakan apa mengganti ya untuk beefnya itu dengan vegan gitu. Ya, terus kemudian selanjutnya adalah racial group ya. Jadi kita harus paham bahwa ras itu juga akan mempengaruhi eh, dalam pembelian produknya. Kita ambil contoh ya, ini di gambar untuk pakaian saja, pakaian, sepatu, ini kan berbeda ras ya, berbeda suku ya, ini kadang juga akan mempengaruhi pembeliannya ya. Misalkan orang Eropa, orang Afrika yang cenderung tinggi besar gitu dengan orang Asia yang cenderung eh, tingginya lebih rendah gitu kan dibandingkan orang-orang barat tadi, itu juga gaya perpakaiannya ya, ukuran size pakaiannya itu juga harus disesuaikan. Jadi ketika misalkan teman-teman melakukan ekspor ya ke luar negeri ya, itu juga harus memahami ya terkait dengan size-nya. Dan nggak cuma size, ternyata dari sisi style juga akan berpengaruh ya untuk ras-ras tertentu begitu. Nah, terus kemudian selanjutnya adalah kondisi geografi. Ya, kondisi geografi ini juga akan berdampak terhadap keputusan pembelian konsumen. Ya, misalkan untuk negara dengan 4 musim, negara dengan 2 musim, ya. Terus misalkan dari satu daerah di Indonesia saja nih sama nih, misalkan orang daerah pesisir dengan orang daerah pegunungan, itu juga kan bisa saja berbeda gitu ya dalam pembelian produknya. Ya, misalkan daerah pesisir, daerah panas, pembelian AC mungkin tinggi gitu kan. Terus pakaian ya cenderung yang lebih tipis atau adem, nyerap keringat gitu. Ya, terus kemudian untuk yang daerah ketinggian atau daerah dingin, biasanya mereka akan lebih memilih makanan-makanan yang hangat, panas gitu kan. Terus kemudian pembelian AC juga kayaknya nggak ada gitu kan. Kecuali mungkin pemanas ruangan gitu ya. Terus kemudian ada juga yang dari sisi pakaian juga cenderung tebal dan menghangatkan begitu ya, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah faktor-faktor dari subbudaya yang tentu saja akan mempengaruhi perilaku si konsumen dalam pembeliannya. Oke, kita next dulu, yaitu yang kedua ada namanya sosial faktor tadi ya. Jadi sosial faktor ini kita melihat bahwa ada empat faktor gitu ya yang ada di sosial. Yang pertama adalah reference group ya. Group reference ini merupakan ya sebuah kelompok yang tentu saja akan mempengaruhi si konsumen ini dalam berperilaku. Ya, misalkan ada kelompok acuan, ada kelompok idola, kemudian ada juga komunitas ya. Misalnya ini kita ambil contoh K-pop gitu ya. Nah, jadi K-pop ini juga akan mempengaruhi si penggemarnya ya dalam pembelian sebuah produk ya, misalkan dari sisi apa fashion, kemudian musik, terus kemudian sampai ke bagian body care ya dan lain sebagainya. Bahkan beberapa ini juga digunakan untuk iklan-iklan yang lain ya, seperti e-commerce gitu kan. Bahkan kendaraan itu juga menggunakan bintang-bintang iklan dari K-pop ini gitu. Kenapa? Karena kita melihat bahwa dampak dari K-pop ini ya itu akan mempengaruhi para penggemarnya, nggak cuma K-pop ya, hampir semuanya gitu. Misalkan pabrik-pabrik figur ya, yang mana dia itu memiliki pengaruh, biasanya itu dijadikan bintang iklan karena harapannya ini bisa memberikan referensi yang bagus gitu loh. Atau sekarang misalkan ada yang model-modelnya itu endorse gitu kan, ya. Terus kemudian ada selebgram gitu ya, terus kemudian ada YouTubers dan lain sebagainya. Nah, terus kemudian yang kedua yaitu family. Ya, family adalah keluarga. Jelas ya, keluarga itu akan mempengaruhi perilaku pembeliannya. Ya, misalkan seorang orang tua gitu kan membelikan produk buat anaknya gitu kan, terus kemudian pendidikannya gitu. Ya, itu kemudian kadang juga akan berdampak sampai dewasa gitu. Ya, misalkan waktu kecil Anda diberikan orang tuanya misalkan susu formulanya SGM gitu, atau misalkan pakai Bebelac atau lain sebagainya. Nah, kadang itu juga akan berdampak pada teman-teman gitu. Bahkan mungkin yang sekarang ngekos ya, kadang itu juga beli apa ya, peralatan
mandi ya, misalnya seperti sabun, sampo itu kadang-kala juga sama seperti yang biasa dibelikan orang tuanya di rumah gitu, karena sudah terbiasa. Atau misalkan teman-teman mau membeli rumah atau membeli kendaraan, kadang juga konsultasi kepada keluarga, oh mau beli ini enaknya mana ya gitu. Ya, itu juga family akan sangat berdampak. Ya, terus kemudian selanjutnya ada namanya clicks ya. Clicks ini ada yang tahu apa clicks? Ya, ungu clickers ya, bukan ya. Jadi clicks ini merupakan apa ya, bahasa sekarang itu bestie lah ya. Jadi teman segengnya, teman dekatnya itu tentu saja akan memiliki dampak terhadap pembeliannya. Ya, misalkan kadang nanya nih, wah nanti buka bersama di mana gitu kan. Nah, itu juga akan berdampak kan terhadap pembelian si konsumen yang lainnya, segrupnya tadi gitu. Ya, atau lain sebagainya ya. Misalkan penggunaan teknologi kadang juga kita nanya nih saran pada temannya, oh saya mau beli ini nih gitu, mau beli handphone misalkan, yang bagusnya yang mana, mau beli kamera yang bagus yang mana gitu, dan seterusnya. Nah, terus kemudian role and status ya, jadi kadangkala status yang berubah ya, atau peran kita di masyarakat yang berubah ini juga akan merubah pola konsumsi. Ya, misalkan ada orang yang tiba-tiba naik jabatan atau tiba-tiba viral gitu kan, ya kemudian kaya mendadak ya, OKB orang kaya baru gitu. Nah, kadang pola konsumsinya juga berubah. Ya, atau misalkan teman-teman nih masih pelajar gitu ya. Jadi pola konsumsinya dengan nanti ketika sudah lulus, sudah bekerja, mapan, ya sukses gitu. Saya yakin teman-teman akan memiliki pola hidup yang berubah ya. Meskipun jangan sampai berubahnya total banget ya gitu ya. Atau misalkan yang kemarin tuh muncul-muncul tuh rame terkait dengan flexing-flexing gitu ya. Tiba-tiba tertangkap korupsi dan lain sebagainya, itu juga perannya berubah turun ya. Misalkan ketangkap di penjara, nah keluarganya misalkan hartanya pada disita, nah otomatis juga pembeliannya juga berubah. Jadi bisa saja naik, bisa saja turun ya, tergantung peran dan juga statusnya di sosial itu seperti apa. Nah, itu yang faktor sosial. Kemudian yang ketiga ada namanya faktor personal. Ya, jadi faktor personal ini terkait dengan kondisi diri ya si konsumen itu. Yang pertama ada namanya age and stage in the life cycle. Ya, jadi life cycle kita, usia kita gitu. Misalkan ketika kita masih bayi, balita, maka produk yang kita konsumsi, kita beli juga produk-produk balita, ya kan? Misalkan Pigeon ya, terus kemudian tadi ada SGM, misalkan baju-bajunya juga baju bayi, merek-mereknya juga brand-brand anak-anak gitu kan, dan seterusnya. Kemudian beranjak tuh menjadi anak, remaja, kemudian dewasa, kemudian sepuh ya, itu juga berbeda kan pola konsumsinya ya. Misalkan remaja, oh yang diinginkan apa gitu, misalkan terkait dengan hobi, misalkan terkait dengan pendidikan. Kemudian sudah bekerja, sudah berkeluarga, ganti konsumsinya untuk keluarganya. Kemudian sepuh, beli-beli obat, ya kan. Nah, itu juga kesehatan, asuransi, dan lain sebagainya, itu juga perlu diperhatikan. Nah, jadi pada tahap life cycle ini, itu juga akan memiliki peran terhadap keputusan pembelian si konsumen. Ya, terus kemudian yang kedua ada occupation and economic circumstance ya. Jadi pekerjaan, kondisi ekonomi itu juga akan mempengaruhi perilaku pembelian si konsumen, ya kan? Misalkan pekerjaannya sebagai seorang dokter misalkan. Nah, jadi produk-produk yang dia beli juga terkait dengan produk-produk kedokteran misalkan. Ya, atau misalkan memiliki daya beli yang bagus, maka ketika membeli kendaraan, membeli rumah, atau misalkan membeli produk-produk investasi, nah itu juga akan sesuai ya kan dengan kondisi keuangannya ya kan. Pekerjaan dengan keuangan ini kan juga biasanya saling berkaitan ya. Atau misalnya nanti jadi bankir ya teman-teman ya, itu kan juga bisa terlihat tuh pembelian fashionnya, pakaiannya itu kan juga harus menyesuaikan ya, dengan misalkan nanti teman-teman yang jadi guru atau misalnya jadi wirausaha gitu kan, terus kemudian wirausaha lebih fleksibel lagi, bebas, wong dia bosnya kan begitu. Ya, terus kemudian adanya personality dan self concept. Ya, jadi personality dia, ya, self concept dia. Misalkan ada orang yang misalkan rocker atau punker, maka dia biasanya atribut atau pakaian atau fashion yang dibeli itu juga
warna hitam-hitam gitu kan. Terus kemudian ada yang personalitinya dia anaknya suka petualang ya kan. Biasanya produk-produk yang dibeli ya gaya berpakaiannya itu juga merek-merek yang terkait dengan muncak biasanya ya, ada Eiger Konsina dan lain sebagainya. Ya, atau misalkan orangnya yang modelnya orangnya formal banget gitu kan ya, ya gaya-gaya Exmooth ya, gaya berpakaiannya juga pasti akan menyesuaikan ya, misalkan formal kasual gitu ya. Terus kemudian contoh yang lain dari sisi lifestyle and value. Jadi lifestyle gaya hidup yang dia anut, kemudian nilai-nilai yang dia bawa ya, dia nilai-nilai yang dia pegang itu juga sama. Misalkan orang yang tadi memiliki hobi muncak ya, ini juga saling berkaitan ya kan. Terus kemudian misalkan orangnya agamis banget ya, itu juga akan terlihat nih produk-produk apa yang akan digunakan ya, termasuk dari sisi penggunaan perbankan juga nantinya ya kan ya. Makanya biasanya bank itu kan custom nih ya kan model-modelnya gitu dari sisi eh, kartunya ya, misalkan menggunakan apa platinum atau misalkan yang gold atau bronze, silver gitu kan ya. Dari sisi misalkan nanti bikin credit card juga sama gitu loh ya kan. Jadi ada paket-paketnya tersendiri yang nanti memang kita harus memahami hal ini ya. Ini beberapa contoh-contohnya ya teman-teman ya. Misalkan yang age and life cycle ini ya. Mungkin nanti ketika bayi produknya Batita, terus kemudian SGM ya, kemudian anak-anak misalnya Denko ya. Terus kemudian semakin besar gitu nanti ada Milo, ada Z ya. Terus kemudian apa? Umur sekitar misalkan remaja atau menjelang dewasa gitu, kadang Appleton Wiggin ya, WRP Elemen ya misalkan. Terus kemudian agak sepuh nanti ada juga terkait dengan diabetasol, Anlin ya. Nah itu juga sama nih ya. Terus kemudian ini gaya gaya berpakaian dan kendaraan juga sama nih ya, untuk lifestyle dan value ya. Mungkin ada orang yang suka kendaraan misalkan ini motor cross ya, motor trail gitu ya. Ini sama nih ya. Terus kemudian motor trail berarti orangnya suka petualang ya kan, suka terabas-terabas ya. Terus kemudian ada yang suka matic ya, simple gitu. Kemudian ada yang pakai kopling atau model motorsport gitu kan. Ada yang klasikan ya. Itu juga terkait dengan personality, self concept, ya, value dan juga kondisi keuangan juga sama ya kan. Itu juga akan mempengaruhi. Nah, terus kemudian selanjutnya kita masuk ke posisi apa organisme, yang mana di sini ada psychological process juga kan ya. Jadi ada psychological process selain karakteristik tadi ya. Jadi psychological process ini merupakan 4 faktor yang akan mempengaruhi konsumen dalam pembelian produk. Yang pertama adalah motivasi ya. Jadi motivasi ini menunjukkan bahwa si konsumen ini membeli produknya untuk apa, karena apa ya kan. Nah, ada beberapa teori motivasi kalau teman-teman ngambil kelas SDM ya, kayaknya sudah ya. Jadi ada Herzberg, ada Maslow gitu kan. Nah, ya. Ini salah satunya misalkan yang Maslow nih. Jadi ada teori kebutuhan fisiologis ya, seperti makanan, ya minuman, terus kemudian ada safety needs ya, security, protection, kemudian ada social needs, self esteem, sampai nanti ke self actualization needs gitu. Ya, nah ini juga motivasi-motivasi orang dalam membeli suatu produk. Misalkan kebutuhan fisiologis, ya kan? Oh, motivasi dia membeli makanan, minuman itu untuk apa? Wah, nanti buka puasa mau makan apa nih ya? Minumnya mau apa nih? Yang seger-seger. Nah, mungkin pas awal bulan banyak uang, ya maunya wah yang enak nih, yang seger gitu. Tapi ternyata wah keuangannya semakin tipis nih di akhir bulan. Nah, itu juga motivasinya juga beda. Waduh, cari yang gratisan aja nih, ya kan? Nah, ada yang seperti itu kan bisa saja. Ya, terus kemudian kita lanjut ke perception. Ya, jadi dalam marketing itu ada istilahnya bahwa persepsi ini lebih kuat daripada kenyataan. Ya, kenapa? Karena persepsi ini nanti akan mempengaruhi konsumen dalam pembelian mereka. Ya, jadi kalau istilah ini ya, ada pepatah yang bilang, jadi apabila cinta melekat ya, telek kucing rasa coklat ya. Kan ada yang menyampaikan seperti itu, teman-teman. Jadi istilahnya kalau memang dia suka gitu kan, ya sukanya itu dikasih yang lain belum tentu mau, begitu loh. Ya, kalau dia suka, kadang kekurangan-kekurangannya itu juga terlihat sebuah
kelebihan begitu. Ya, misalkan ambil contoh begini, untuk orang yang suka makan bakso ya gitu. Berbeda dengan orang yang misalnya suka makan mie ayam. Ini misalkan nih ya, anggap aja saya lebih suka mie ayam nih gitu. Saya dikasih bakso, ya kan bakso lebih mahal gitu. Ya, bukan karena lebih mahalnya, tapi saya lebih suka mie ayamnya misalkan ya. Atau misalkan wah steak nih gitu. Waduh, saya nggak biasa steak ya kan gitu. Ya, meskipun ini atau sushi lah ya, sushi kan makanannya wah luar biasa ya, mewah gitu. Tapi misalnya sushi yang pakai mentah gitu kan, ikan mentah itu. Meskipun ini dia bilang ini adalah salmon terbaik gitu kan. Nah, tapi kalau kitanya seleranya berbeda, ya kan? Itu juga penting. Terus kemudian kadangkala persepsi ini juga digunakan sebagai oleh marketing ini sebagai pemicu yang luar biasa. Jadi untuk produk-produk yang premium market ya, harganya mahal gitu kan. Nah, itu si marketing harus pinter-pinter mengolah persepsi, harus membuat si produk ini memang benar-benar premium begitu loh, ya. Dimulai dari bahan bakunya, pemilihannya, kemudian proses produksinya, dijaga kualitasnya seperti ini sampai jalur distribusinya, iklannya dibuat sepremium mungkin. Nah, ya jangan sampai nanti nggak sesuai gitu. Atau misalnya sama nih, ketika kita mau iklan terkait dengan bank syariah, kita juga harus menyadarkan si konsumen, mempersepsikan bahwa bank syariah ini beda loh dengan bank konvensional begitu kan. Ada akad ini, terus kemudian apa yang membedakan, terus kemudian teman-teman harus bisa membangun persepsi si masyarakat, ya kan, bahwa apa yang dimiliki oleh bank syariah yang tidak dimiliki oleh bank konvensional, ya, sehingga kelebihan-kelebihan itu nanti bisa membuat masyarakat lebih yakin untuk menggunakan bank syariah. Ya, terus kemudian learning dan juga memori. Ini agak nyambung ya teman-teman ya. Karena learning kan terkait dengan pembelajaran. Apabila konsumen ini memiliki pengalaman ketika membeli suatu produk itu positif, maka kemungkinan dia akan membeli lagi. Ya, namun ketika pengalaman dia buruk terhadap suatu produk tersebut, maka kemungkinan dia juga akan sulit untuk kembali membeli lagi gitu. Ya kan? Nah, biasanya learning ini juga ada kaitannya dengan active learning dengan passive learning. Ya, jadi untuk produk-produk yang biasanya adalah produk yang high involvement, ya. Jadi high involvement itu terkait dengan bagaimana si konsumen ini ketika ingin membeli suatu produk tersebut itu harus benar-benar terlibat. Biasanya produk-produknya yang harganya mahal, produknya yang terkait dengan memiliki resiko yang tinggi, ya, dampak terhadap fisik, ya. Misalkan yang harganya mahal ketika teman-teman membeli handphone misalkan ya, atau motor ya, atau mobil atau rumah gitu ya, biasanya memiliki pertimbangan yang panjang. Jadi nggak kayak orang mau beli gorengan ya kan, dia pengen langsung beli aja gitu, ada pertimbangannya. Ya, sedangkan yang satunya lagi yang passive learning itu adalah contoh untuk produk-produk yang biasanya harganya murah, tidak begitu berisiko ya. Maka dia kalau mau beli beli aja gitu. Jadi makanya passive learning. Nah, biasanya untuk produk-produk yang high involvement, media iklannya ini harus di produk-produk yang si konsumen ini nanti akan aktif mencari informasi, ya kan, lihat video review, terus kemudian lihat di marketplace-nya seperti apa, terus kemudian kadang ada test drive dulu ya, atau ada coba dulu, misalkan kayak toko-toko handphone resmi kan di mall-mall itu kan diberikan tester ya kan. Nah, atau misalkan kosmetik gitu ya, meskipun kadang bukan kosmetik yang mahal gitu, tapi kadang ada juga testernya ya, aromanya gimana, ditesin di kulit cocok atau enggak, parfum dan seterusnya ya. Jadi ada active learning sama passive learning ya. Terus kemudian selanjutnya adalah memori ya, memori pengalaman dia tadi ya dari pembelajarannya itu juga akan terkenang terhadap keputusan pembelian berikutnya nantinya. Atau mungkin dari pengalaman orang terdekatnya ya, dari temannya, keluarga yang menceritakan bahwa ini produk ini bagus nih, bisa diteruskan untuk menggunakan ya gitu. Ya, nah ini adalah key psychological process. Jadi untuk yang ini nanti juga kita akan mempelajari di semester berikutnya untuk kelas perilaku konsumen ya. Ini akan lebih detail lagi. Nah, jadi setelah stimulus, organisme sekarang adalah respon. Jadi respon ini adalah proses di mana si konsumen ini untuk membeli suatu produk. Ya, mulai dari problem recognition, ya, dia mengenali kebutuhannya. Ya, misalnya teman-teman punya handphone
ya, handphonenya seperti digambar nih misalkan, wah rusak nih habis jatuh atau apa. Nah, itu berarti adalah problem, ya. Atau misalkan teman-teman saat ini misalkan nanti wah ingin beli rumah nih ya misalkan wah karena sudah lulus sekarang sudah bekerja gitu misalnya mau KPR. Nah, nanti KPR-nya mau di bank mana? Nah, itu lanjut ya ke information search ya, pencarian informasi. Ya, teman-teman mulai browsing ya, mungkin mulai ke pameran perumahan, pameran perbankan gitu kan, untuk melihat produk-produk mana yang sesuai dengan teman-teman gitu, ya kan. Mungkin dari sisi produknya gitu kan, untuk pembiayaannya seperti apa gitu kan, untuk KPR-nya seperti apa, akadnya bagaimana, tenornya berapa tahun, apakah bisa kerjasama dengan perusahaan teman-teman gitu dan seterusnya. Nah, setelah itu teman-teman setelah mencari nanti akan mengevaluasi ya kan dari produk-produk tersebut nih kan banyak nih alternatif KPR ya kan. Misalnya dari bank konven atau bank konvensional. Konvensional juga bermacam-macam apakah dari BTN Syariah, dari BSI, dari Muamalat, kemudian dari BPR, BPD Syariah dan seterusnya itu juga bisa. Nah, terus kemudian setelah dievaluasi nanti baru si konsumen ini akan melakukan purchase decision, keputusan untuk membeli. Oke, saya membeli produk A. Nah, setelah dibeli, nanti biasanya si konsumen ini akan memperoleh post purchase behavior. Ya, jadi post purchase behavior ini adalah perilaku pasca membeli. Ya, apakah dia menyesal, apakah dia bahagia, apakah dia puas, ya, apa puas banget, apakah dia akan menjadi konsumen yang loyal dengan melakukan repurchase, atau bahkan dia akan melakukan word of mouth, ya, getok tular, disampaikan ke orang-orang lain, ya, melalui posting misalkan, wah saya puas banget, atau alhamdulillah hari ini gue beli rumah menggunakan KPR-nya bank A gitu, ini produknya luar biasa, pelayanannya maksimal dan seterusnya gitu kan. Nah, itu juga bisa berpengaruh gitu. Nah, terus kemudian pada tahap-tahap ini si marketing juga harus mengetahui strategi apa yang harus dilakukan. Ya, misalkan ketika tahap problem recognition, information search, ya, ini si perusahaan harus sering banyak-banyak beriklan gitu loh, ya, supaya konsumen memiliki brand awareness gitu loh, kesadaran bahwa ketika misalkan ada suatu kebutuhan, maka dia akan ingatnya merek tersebut gitu. Ya kan? Makanya pastikan nih perusahaan itu saling bersaing untuk memiliki top brand gitu kan ya. Jadi brand awareness itu tertinggi. Seperti misalkan kita menyebut salah satu apa ya? Misalkan salah satu kebutuhannya gitu ya. Saya anggap misalkan, wah ketika saya haus ingin cari air mineral, maka apa yang teringat pertama kali di pikiran saya adalah, wah suka water nih. Wah, nah itu berarti suka water menjadi top of mind ya di pikiran saya, begitu. Ya kan? Nah, dibandingkan baru yang kedua nanti, oh aqua, le minerale dan seterusnya. Nah, terus kemudian information search kan. Jadi ketika si konsumen sekarang lebih banyak menggunakan gadget gitu ya, menggunakan mesin pencari ya kayak ada Google atau misalnya nanti cari di TikTok, Instagram dan lain seterusnya. Maka si marketing ini harus memperbanyak-banyak ya iklan yang ada di sana gitu supaya muncul supaya konsumen nanti akan melihat nih oh bahwa produk ini itu ada penjelasannya gitu. Jadi nggak cuma sekedar tahu ya, kemudian diklik, kemudian muncul informasi-informasinya. Sehingga ketika pada tahap evaluasi ini nanti ya kita bisa memberikan contoh review ya, komparasi ya kan. Maka nggak jarang sebuah merek itu dia berani menyponsori kayak semacam reviewer-reviewer gitu kan ya, ada reviewer HP yang dikasih HP untuk direview gitu kan. Nah, memang harapannya supaya konsumen itu bisa melihat nih kelebihan produk ini ya. Terus kalau misalkan ada kekurangan maka teman-teman harus siap-siap nih ya, kekurangan itu harus bisa apa ya ditambal gitu loh ya. Misalkan untuk produk ini apa nih, misalkan kurang awet gitu, maka belikan garansi gitu ya. Jadi ada persepsi kurang awet gitu ya. Bisa saja kan tergantung pemakaiannya. Tapi kalau persepsi itu terbentuk, maka teman-teman harus memperkuat nih dengan garansi yang panjang. Atau misalkan ada yang bilang, oh spare part-nya mahal, maka teman-teman harus membuat program misalkan semacam cicil spare part ya, dan seterusnya ya. Pay later ya, bayar kemudian. Nah, itu juga akan membuat si konsumen ini menjadi lebih apa ya?
memutuskan untuk akhirnya membeli produk Anda. Nah, ketika pada level ini, maka biasanya perusahaan ini memberikan model semacam direct marketing ya, atau menggunakan salesnya gitu kan untuk melakukan pendekatan gitu ya. Jadi kalau misalnya tadi perbankan, misalnya dia ngajuin KPR tadi ya, di sini ya salesnya harus jalan ya, harus pepet terus tuh si konsumennya tuh gitu. Jangan sampai ke marketing produk yang lain, merek yang lain gitu loh ya. Bahkan kadang juga jangan sampai ke marketing yang lain gitu loh dalam satu perusahaan ya kan. Kayak misalnya nih teman-teman mau beli motor gitu ya, misalkan motor Honda gitu kan. Nah itu kan ada beberapa dealer ya, ada beberapa sales ya. Kalau bisa ya tetap di tangan Anda, jangan sampai pindah ke merek yang lain. Di perbankan juga sama begitu. Ya, terus kemudian post purchase behavior. Nah, ketika sudah tahu nih bahwa si konsumen ini kalau misalnya puas, dia itu akan ngeposting. Begitu pula sebaliknya. Kalau misalnya dia nggak puas ya atau kecewa, bisa saja juga diposting. Ya, maka dari itu ketika teman-teman sudah tahu bahwa produk ini bagus, terkadang si konsumen si perusahaan ini mendesain ya program-program marketing yang kreatif untuk memanfaatkan word of mouth ini, Iwong. Ya, seperti ada merek kopi yang ditulis namanya sengaja disalahin ya supaya si konsumen merasa lucu, kemudian diposting. Ada dibuat yang semacam kafenya estetik supaya orang mau selfie kemudian di tag ya. Maka dipastikan ada di Google Map, kemudian kasih hashtag apa, kemudian untuk follow ya dan posting, kemudian nanti akan dapat diskon berapa persen ya dan lain sebagainya. Teman-teman harus paham hal itu. Kalau di perbankan kadang-kala juga diminta untuk mereferensikan begitu ya. Misalkan saya nasabah Bank A ya habis ngajuin pinjaman misalnya sekian miliar gitu misalnya untuk bisnis saya gitu. Nah, di situ kadang-kala juga akan ditanya, "Oh, nanti Pak kalau misalkan ada teman juga yang mau ngajuin bisa kontak saya ya," gitu dan seterusnya. Kadang referensi juga gitu atau misalnya tadi beli KPR nih. Wah, ternyata di tempat kerja saya ini juga banyak orang nih yang lagi nyari KPR gitu, misalkan mau beli rumah gitu ya, silakan nanti tinggal di-share aja gitu. Nanti dapat bonus Pak dari saya spesial kalau misalkan nanti temannya jadi gitu ya dan seterusnya. Nah, itu bagian pentingnya. Nah, kemudian pembelian ini juga ada kalanya pembelian profesional, teman-teman. Ya, jadi misalkan tadi kita ambil contoh pembelian pribadi, tapi kalau pembelian pribadi juga bisa saja prosesnya seperti ini ya. Mulai dari total set itu adalah seluruh merek yang ada ya. Terus kemudian awareness set ini adalah merek-merek yang teman-teman sadari adanya gitu kan. Karena misalkan ada merek-merek laptop yang sangat banyak yang kita mungkin nggak pernah tahu gitu kan di negara sana gitu kan. Kayak misalkan Axio. Nah, Axio ini kan asli Indonesia gitu. Mungkin orang-orang Amerika juga nggak tahu ada merek Axio gitu kan. Ya, terus kemudian awareness set ini yang kita sadari ada mereknya. Kemudian lanjut di consideration set ya, di mana kita sudah tertarik, akhirnya choice ini sudah mepet nih ya, kira-kira antara A dan B gitu kan, sampai akhirnya decision nanti yang dibeli apa. Nah, apabila nanti model pembeliannya itu adalah pembelian profesional, misalkan nih ya teman-teman bagian purchasing di perusahaan ya, bagian pembelian bahan baku atau misalnya teman-teman ini di instansinya ya di bagian rumah tangga yang harus membeli suatu produk A atau produk B untuk keperluan kampusnya gitu kan atau keperluan institusinya gitu kan di kantornya butuh komputer baru nih ada 50 paket. Nah, itu kan teman-teman harus menghitungnya juga secara profesional. Maka ada sebuah tabel yang disebut dengan Customer Evaluation of Brand Belief about laptop ini tadi contohnya. Karena nanti di sini akan dinilai nih. Ini kalau di bukunya Kotler ada di tabel 6.4 ya. Teman-teman nanti bisa menilai mulai dari 0 sampai 10 nih misalkan. Kapasitas memorinya terbesar ya, kemudian grafiknya terbaik ya, size-nya paling ringan ya, paling simple, terus kemudian harganya juga paling affordable ya, paling murah, paling worth it lah antara spek dengan harganya gitu kan. Atau misalkan sesuai dengan kebutuhannya ya, misalkan untuk desain grafis ya, otomatis grafiknya harus bagus, memorinya juga bagus gitu kan. Kalau misalkan hanya untuk admin biasa ya mungkin yang penting harganya bisa murah, spek standar begitu kan. Nah, itu juga perlu dipahami. Nah, termasuk di perbankan juga sama. Ya, apakah untuk dirinya sendiri nanti ataukah mungkin
untuk kebutuhan perusahaan, ya. Misalkan untuk payroll nih, gaji karyawan, untuk rekening utama perusahaan. Nah, itu juga harus ditimbang-timbang mana yang sesuai dengan kebutuhan si perusahaan tersebut. Ya kan begitu. Ya, misalkan saya punya perusahaan, wah, perusahaan saya memiliki value syariah, maka yang harus saya ambil ada bank syariah misalkan. Terus kemudian perusahaan saya bergerak di bidang teknologi, ya. Kemudian banyak juga yang karyawannya itu apa ya, telework gitu ya, kerjanya dari jauh gitu misalkan ya, WFH misalkan, ya kan. Nah, tapi baik kinerja gitu. Nanti kemudian harus sering transfer-transfer dan lain sebagainya, maka saya harus memutuskan untuk bank syariah yang memiliki manajemen digital yang paling bagus gitu loh. Maka akhirnya nanti akan saya memilih produk A atau B gitu. Atau misalkan nih, saya perusahaan yang ada di daerah, saya instansi di daerah gitu. Nah, sehingga ada kewajiban atau misalkan prioritas harus menggunakan bank di daerah, maka saya lebih baik menggunakan bank daerahnya misalkan, ya, dan sebagainya. Ya, itu juga perlu dipahami. Nah, untuk selanjutnya teman-teman, kita akan masuk ke case study, ya. Case study ini nanti akan terkait dengan UTS kita ya, teman-teman ya. Nah, ini juga seringkali kita gunakan ya di materi-materi pembelajaran di marketing ya. Jadi ada kalanya nanti kita akan melakukan mini riset. Nah, di sini saya melihat ada isu baru yang menarik ya terkait dengan perbankan, kemudian fintech, ada peer-to-peer lending, kemudian ada pay letter, ya pinjol gitu kan. Nah, kalau kita lihat sekarang kan iklannya juga gencar sekali ya. Kalau teman-teman misalkan buka di media sosial itu nanti akan muncul iklan-iklan pinjol kan begitu. Ya, baik pinjol yang legal ya, bahkan ilegal juga masih banyak ternyata kan yang melalui SMS ya dan lain sebagainya. Nah, ternyata teman-teman, dulu pas awal-awal saya riset terkait dengan fintech ini, tingkat gagal bayarnya itu nol ya. Jadi memang produk ini tuh bagus diserap masyarakat, ya laris manis, kemudian tingkat pembayarannya, kredit macetnya juga sangat minim, begitu kan. Nah, namun belakangan ini kita ketahui, ya ini dari berita ini kan, ternyata banyak warga RI itu nggak bayar pinjol gitu loh. Jadi ada kredit macet gitu. Ya nilai TWP-nya ya itu sudah lebih dari 5% begitu loh. NPL-nya juga tinggi begitu teman-teman. Nah, bahkan kemarin ada case terkait dengan masyarakat yang apa ya, pinjam bisa sampai ke puluhan pinjol, bisa sampai 40 pinjol gitu loh. Nah, itu bagaimana skemanya bisa sampai kayak begitu gitu kan. Akhirnya kan terjadi gagal bayar, kredit macet, ya kan? Ya kan? Nah, ini juga penting untuk kita pahami, ya kan? Begitu teman-teman. Nah, terus kemudian di sini kita juga melihat bahwa NPL pinjol dan paylater ini juga memiliki dampak terhadap kredit bank. Ya, maka pemerintah harus membuat strategi-strategi tertentu nih untuk mengatasi hal tersebut. Ya, ini akan menjadi case kita ya teman-teman ya. Bahkan di sini saya melihat nih untuk merek yang ada di tengah ini, ya ini kemarin saya lihat dia meskipun pinjamannya belum lunas itu sudah bisa pinjam lagi gitu loh. Nah ini kan kita harus melihat bahwa ada namanya kredit berisiko. Ya, jadi jangan sampai masyarakat yang kurang literasi, ya, kurang pemahaman, terus kemudian karena gengsi sosial gitu kan, terus akhirnya dia membeli produk-produk yang seharusnya itu belum saatnya dia beli gitu loh. Karena saking mudahnya gitu kan. Kadang iklannya ini kan hanya 2 menit coba langsung di ACC. Saking mudahnya cuman KTP foto selfie ya kan. Ya iklannya misalnya berapa nomor HP-nya gitu kan sudah berapa lama digunakan. Dia belum merasakan bagaimana ketika nanti kredit macet, kemudian ada teror debt collector dan lain sebagainya. Nah, ini adalah tugas ya dari pemerintah, kemudian dari kita semuanya untuk mengantisipasi hal tersebut begitu loh. Jadi jangan sampai masyarakat Indonesia ini terjerat atau terjebak dengan utang sehingga dia itu kesulitan untuk membayar sampai menggadaikan sampai jual-jual barang-barang pribadinya sampai akhirnya bangkrut dan seterusnya. Nah, ini harapannya
ada ini ya, ada hal yang perlu teman-teman miliki gitu loh. Nanti seandainya nanti jadi marketing dari produk keuangan juga harus bisa memberikan edukasi ke calon konsumennya. Jadi jangan sampai hanya sekedar kejar target saja, kemudian teman-teman menyembunyikan atau menyembunyikan risiko, atau misalnya teman-teman mencoba meng-up ya, misalkan untuk syarat-syaratnya supaya bisa lolos ya kan ya. Nah, itu kan juga perlu menjadi perhatian dari teman-teman semuanya. Nah, jadi untuk menjawab case-case seperti ini, itu tidak bisa dengan menurut saya kayak gini, menurut kayak gini. Jadi harus ada riset yang melatar belakanginya. Ya, maka dari itu saya ajak kepada teman-teman ya untuk melakukan mini riset ya, di mana mini riset ini nanti silahkan ya teman-teman bisa diikutkan lomba-lomba ya. Di sini juga ada topik-topik lomba gitu kan. Seringkali dari OJK, Bank Indonesia, dari kampus-kampus itu mengadakan call paper ya kan untuk masyarakat ya, supaya terutama akademisi kan kayak kita ini supaya memberikan kontribusi sumbangsi untuk kebijakan yang nanti akan diterapkan begitu teman-teman. Ya, ini beberapa dosen dan mahasiswa PEPI juga mendapatkan juara nih ya di event-event ini gitu ya. Misalkan Karisma OJK ini yang sudah pernah kayak Pak Bana ini juga pernah. Terus kemudian SRKP ini saya juga pernah juara. Terus kemudian mahasiswa PS juga ada tuh Mbak Novita ya. Terus kemudian Mbak Firdausa, terus kemudian yang tahun 2022 kemarin Mas Fajar ini juga dapat yang SRKP nih juara. Ya hadiahnya lumayan ya kalau teman-teman melihat ini totalnya sampai ratusan juta rupiah. Jadi selain memang untuk tugas, jadi harapannya tugas ini nggak hanya sekedar selesai di sini gitu loh, ya. Tapi juga teman-teman ikutkan ke event-event seperti ini gitu, ya lomba-lomba. Siapa tahu nanti menang kan juga menjadi prestasi ya kan bagi diri sendiri dan juga kampusnya, ya. Dan tentu saja nanti hadiahnya buat teman-teman juga kan begitu. Ya biar wah lebih mandiri begitu kan, luar biasa. Ini juga kategorinya ada yang tingkatannya umum, ada tingkatan mahasiswa juga begitu ya. Jadi memang mahasiswa bersaingnya juga dengan mahasiswa kalau untuk SRKP ini ya. Dan banyak teman-teman lainnya yang memang menggunakan bank data kita ini ya, bank data dari mini riset itu untuk diikutkan lomba-lomba. Memang harapannya seperti itu teman-teman. Harapannya ini sebagai stimulus gitu. Kenapa? Karena semakin banyak mahasiswa yang berprestasi, itu juga akan menjadikan kampus kita juga menjadi lebih baik ya. Dan bagi mahasiswa juga mendapatkan ilmu yang luar biasa, pengalaman yang luar biasa begitu. Ya, berikutnya ada juga ini dari LPS ya, Call for Research. Ya, ini yang 2023 ini juara satunya itu 40 juta loh. Ya, terus kemudian subtema khusus sampai 50 juta. Nah, ini kan luar biasa kalau misalnya teman-teman memang mau ikut ke sana begitu ya. Terus kemudian dari UI3 ini juga ada nih sama. Ini deadline-nya. Nanti silakan teman-teman bisa mengikuti mau pilih yang mana dari beberapa lomba. Dan nggak cuma ini, banyak sekali lomba-lomba yang bisa teman-teman ikuti dari call paper ya kan. Nah, maka dari itu kita ya menggunakan bank data ini untuk bersama-sama ya untuk bisa membawa kampus kita ke arah yang lebih baik tentunya ya gitu. Ini juga ada nih dari Ejavek ya. Ejavek itu fokusnya di Jawa Timur, kemudian ada yang perpajakan ya dan seterusnya. Nah, kemudian teman-teman ya saya akan menjelaskan untuk yang kuliah lapangan ya, yaitu mini riset perilaku dari konsumen yang menggunakan pinjol atau pay letter ya. Jadi bisa saja peer to peer lending yaitu pinjol atau menggunakan aplikasi pay letter. Silakan. Jadi di sini nanti ada tugas individu dan ada tugas kelompok. Ya, jadi untuk yang individu ini fokus untuk collecting data, yaitu adalah individu. Ya, jadi satu orang gitu ya, pribadi masing-masing nih, saya akan menilainya secara pribadi. Ya, di mana satu orang ini minimal harus mencari 2 responden pengguna peer to peer atau pay letter. Bisa salah satu ya, atau misalkan bisa keduanya. Ya, apabila teman-teman mendapatkan lebih dari 2
ya, maka masing-masing kelebihannya itu akan menambahkan poin keaktifan teman-teman. Ya, jadi tidak akan percuma nih, misalkan, wah, kemudian saya misalkan, waduh, saya punya nih kenalan 5 responden, ya udah nggak apa-apa, 5-5-nya aja dikirimin begitu, ya teman-teman. Nah, jadi syaratnya adalah responden valid ya, jadi jangan sampai nggak valid. Jadi nanti perlu ada buktinya bahwa dia harus memang sudah menggunakannya, bisa menggunakan screenshot begitu ya. Nah, terus kemudian responden ini boleh siapa saja, orang terdekat Anda, mau teman, mau saudara, mau tetangga, mau keluarga, nggak masalah ya. Yang penting usahakan tersebar gitu. Kalau misalnya teman di Jogja ya jangan Jogja semuanya. Misalkan teman-teman orang Jogja tapi aslinya Semarang ya, ya boleh lah ya, satu Semarang, satu Jogja gitu misalkan. Ya, atau misalnya dulu pernah sekolahnya di Jawa Timur, ya udah sambil ini Jawa Timur gitu. Jadi tersebar gitu. Boleh, dan jangan hanya seusia, misalnya temen tok gitu ya. Ada yang misalkan kakaknya atau tetangganya atau bapaknya, ibunya, budenya gitu kan, dan seterusnya. Itu juga diperkenankan. Nah, terus kemudian mahasiswa nanti diminta untuk responden itu mengisi link kuesioner yang nanti akan kita tampilkan. Ya, dari link tersebut teman-teman nge-share ya. Tapi teman-teman nanti harus menunjukkan kode responden, kode enumerator. Kode enumerator itu adalah kode teman-teman gitu. Jadi untuk melihat gitu bahwa si responden ini adalah dari Anda gitu loh. Ya, jadi nanti kodenya akan saya sampaikan di bawah. Jadi intinya jangan sampai enggak diberikan kode enumerator ya. Jadi misalkan pas ngasih link itu kasih kode enumerator supaya nanti akan tercantum tuh ya di form itu, bahwa responden ini dari si A gitu. Jadi jangan sampai salah gitu. Kalau salah ya berarti nanti bisa saja malah temenmu yang dapat respondenmu begitu. Itu ya teman-teman ya. Nah, terus kemudian ini yang paling penting juga. Ya, jadi haram hukumnya ya untuk mengisi kuesioner itu diisi sendiri gitu kan, dan bentuk-bentuk kecurangan apapun ya. Konsekuensinya saya harap nggak lulus dengan mata kuliah ini, karena kita ngomongin soal syariah marketing. Ini juga terkait dengan kode etik riset ya. Jadi kejujuran itu yang paling utama gitu. Karena peneliti itu memang harus jujur ya, harus valid datanya begitu ya. Jadi jangan sampai teman-teman merugikan orang lain begitu loh dengan mengisi sendiri ini, sehingga penelitian ini jadi sulit untuk dipertanggungjawabkan nantinya ya. Jadi saya mohon untuk teman-teman memegang kode etik ini ya, harus jujur gitu. Yang mengisi memang orang-orang yang sesuai dengan kriteria. Jangan sampai tidak sesuai dengan kriteria Anda paksakan ya, atau malah lebih parahnya Anda yang mengisi sendiri. Akan terlihat kok di data itu, ya kan? Nah, selanjutnya teman-teman, ini adalah contoh kode enumeratornya. Jadi kode enumerator itu sesuai dengan format ya. Jadi kelas dan nomor absen. Ya, misalkan contohnya ini, saya kelas A, absen 9, berarti A09. Ya, kalau misalnya saya kelas B, absen 9, berarti B19. Jadi kelas dan 2 digit absen ya, itu kode enumeratornya. Nanti akan seperti ini, dan itu yang akan diisi oleh responden. Jadi teman-teman harus membagikan ke respondennya begitu. Nah, terus kemudian ini ada kriteria respondennya ya. Jadi pernah menggunakan aplikasi pinjol, baik itu pay letter atau peer-to-peer lending, ya silakan. Terus kemudian tersebar di wilayah Indonesia. Jadi usia, status pekerjaan, dan penghasilan responden itu perlu bervariasi ya. Jadi jangan sama, kalau bisa bermacam-macam gitu ya. Terus kemudian responden nggak boleh mahasiswa FEBI Winsuka. Kenapa? Karena supaya tidak terjadi bias ya teman-teman ya. Karena bisa saja nanti adalah mahasiswa kakak kelas yang sudah pernah, atau misalnya adik kelas yang nanti akan ditreatment sama, sehingga itu akan mengakibatkan bias, sehingga mahasiswa UIN ya selain FEBI nggak apa-apa, silahkan begitu ya. Terus kemudian itu tadi yang individu ya, yaitu terkait dengan collecting data. Selanjutnya adalah tugas kelompok. Nah, tugas kelompok ini nanti kan data dari teman-teman semuanya tadi itu akan disatukan ya untuk data sekelasnya gitu kan. Nah, habis disatukan ini nanti teman-teman juga mengolah data tersebut gitu ya secara berkelompok. Ya, mungkin fokus
kami di sini nanti teman-teman fokus di olah datanya ya, analisis datanya ya. Saat ini kan teman-teman saya tanya kemarin sudah ini ya ngambil kelas statistik begitu. Nah, kalau sudah ngambil praktikum statistik ya, sudah ngambil kelas statistik berarti kan sudah punya basic untuk data ya kan, untuk analisis data begitu. Nah, harapannya di sini lebih ke data analytics ya. Bagaimana teman-teman dari data itu bisa Anda proses, kemudian Anda analisis akan menghasilkan apa. Ya, nah untuk yang olah datanya ini nanti mulai dari tabulasi data, kemudian ada uji reliabilitas, validitas, deskriptif statistik sampai uji pengaruh begitu ya teman-teman ya. Di analisis datanya. Kemudian laporannya ini cukup sederhana saja, 9 sampai 10 halaman sebagai berikut ini ya teman-teman. Modelnya gini. Jadi pertama cover, ada judul ya untuk memenuhi mata kuliah MPPS ya, terus kemudian ada logonya Winsuka, nama kelompok NIM. Ini kan satu halaman ya cover. Kemudian latar belakang ya, latar belakang ini kita buat yang simple saja teman-teman ya. Jadi makanya maksimalnya itu 2 halaman yang mana isinya berisi fenomena, data perkembangan pinjol terkini, kemudian teori yang digunakan, kemudian penelitian terdahulunya apa, gitu aja dulu ya. Karena sederhana ya teman-teman. Terus kemudian metodologinya ini sederhana saja, makanya maksimal 1 halaman ya. Terus kemudian lebih banyak di analisis dan pembahasan ya. Jadi fokusnya di sini nanti data diolah ya. Jadi jangan kopas dari aplikasi, misalnya pakai SPSS gitu ya. Jadi jangan kopas dari SPSS. Tapi untuk yang bagian hasil data dan analisis ini data yang dibutuhkan saja ya, hasilnya saja seperti apa, dan juga analisis diskusi. Nah ini minimal 3 halaman, lebih nggak apa-apa gitu ya teman-teman. Nah terus kemudian yang data outputnya nanti taruh di mana? Ditaruh di lampiran saja. Nah lampiran ini tidak termasuk yang halaman tadi, silahkan nanti Anda masukkan di lampiran. Nah terus kemudian ada kesimpulannya maksimal 1 halaman. Terus kemudian referensi dibuat 1 halaman saja ya, paling enggak 10 tahun terakhir lah referensi-referensinya. Terus kemudian format penulisannya pakai A4, marginnya normal ya. Minimal 9 halaman, maksimal 10 halaman ya. Kecuali lampiran ya. Lampiran nggak terhitung di sini. Terus kemudian menggunakan Times New Roman size 12 spasi 1,5 ya. Ini menggunakan bahasa yang baik ya, dan juga menggunakan metode kutipannya American Psychological Association. Nah, untuk timelinenya seperti ini teman-teman. Untuk pengisian data responden, kita akan mulai dari hari ini sampai closing tanggal 4 April begitu ya, jam sekian ya, jam tengah malam gitu. Jadi jangan sampai kelewat. Kalau kelewat saya cut off begitu. Nah, terus kemudian untuk laporannya ini paling lambat 18 April. Jadi sebelum mudik lebaran ya, mohon dipastikan untuk teman-teman sudah menyelesaikan ini dan di-upload nantinya ya di form yang saya siapkan. Nah, jadi untuk jeda waktu ini sambil menyebarkan kuesionernya, mungkin teman-teman bisa sambil nyicil nih bagian awal sampai yang bagian metodologi tadi gitu ya. Setelah itu teman-teman nanti pas sudah dikumpulkan datanya setelah tanggal 4 ini baru bisa dianalisis langsung. Nah, adapun untuk topik utamanya, ini kita ingin membahas terkait dengan inovasi pinjaman online, peluang dan tantangan. Nah, ini adalah tema besar. Untuk judul nanti silahkan teman-teman sesuaikan saja ya. Terkait dengan variabel-variabel ini bisa Anda gunakan semua atau sebagian, dipilih saja ya. Adapun variabel-variabel yang kita siapkan di instrumen di kuesioner yang ada, ini adalah yang pertama Islamic Financial Literacy. Ya, jadi literasi keuangan syariah. Ya, ini nanti ada 2 model literasi. Silakan nanti mau dipakai dua-duanya atau salah satu boleh. Kemudian yang kedua ada norma sosial ya. Jadi bagaimana norma sosial ini nanti akan berpengaruh ya terhadap kredit berisiko gitu kan. Terus kemudian yang ketiga adalah financial self efficacy atau efikasi keuangan diri ya. Terus kemudian yang keempat adalah tekanan keuangan ya. Tekanan keuangan ini nanti berdampak enggak atau bagaimana, silakan. Terus kemudian yang kelima adalah perilaku kredit berisiko ya, yang seperti kita ketahui case-case tadi itu ya, supaya untuk mengantisipasi hal tersebut kita harus tahu nih ya untuk kredit berisikonya. Nah, berikut linknya silahkan nanti bisa di-share ya
linknya pakai yang Google Form ini atau yang pakai Bitly ini. Silahkan di-share atau pakai QR ini juga bisa disampaikan. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman terkait dengan materi analisis perilaku konsumen dan UTS kita ya. Jadi ini adalah tugas pengganti UTS, yaitu melakukan mini riset tapi fokus di analisisnya gitu, olah data analisis gitu ya. Jadi tidak seperti riset yang benar-benar sampai lengkap, komplit ya. Menurut saya sampai ini saja teman-teman sudah, saya rasa cukup untuk kelas MPPS ini ya. Baru nanti expertnya di kelas berikutnya ya, semester berikutnya baru akan lebih gitu. Nah, harapannya ini akan bermanfaat dan saya harap teman-teman tidak menyelesaikannya sampai di tugas ini, tapi akan dilanjutkan dan diikutkan di kompetisi-kompetisi call paper dan semoga bisa menjadi juara. Begitu teman-teman. Sekian dari saya selaku dosen pembimbing teman-teman untuk kelas MPPS ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.